Kisah Abu Hurairah ini bukan sekedar cerita, ini adalah cermin bagi setiap penuntut ilmu, bagi setiap dai, bagi setiap hati yang ingin dekat dengan Allah. Bahwa amal tanpa keikhlasan adalah debu yang berterbangan. Ilmu tanpa rasa takut kepada Allah adalah api yang membakar diri sendiri. Dan dakwah tanpa amanah adalah beban yang akan ditanya di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk, di mana amal seringkali dicampuri ria, dan ilmu terkadang dijadikan jalan menuju kemegahan dunia, mari sejenak kita kembali pada kisah para salaf, orang-orang yang hidup dengan hati yang bersih, yang beramal dengan ikhlas, yang takut kepada Allah lebih dari rasa takut pada dunia dan segala isinya. Salah satunya adalah sahabat agung Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia adalah perawi hadis terbanyak. Lebih dari 5.000 hadis diriwayatkannya. Namun di balik hafalannya yang luar biasa, tersembunyi hati yang sangat lembut yang penuh rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dalam Tanbihul Khofilin, Imam Abu Laits As-Samarqandi meriwayatkan bahwa suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu an hendak menyampaikan sebuah hadis Nabi. Ia berdiri di hadapan orang-orang siap menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum kata-katanya keluar, wajahnya berubah pucat, tubuhnya gemetar, dan tiba-tiba beliau jatuh pingsan. Orang-orang di sekitarnya terkejut, mereka menenangkan beliau dan ketika Abu Hurairah tersadar, dengan suara yang lemah ia kembali mencoba menyampaikan hadis itu. Namun lagi-lagi belum selesai satu kalimat, ia kembali pingsan. Hal ini terjadi 3 kali. Mengapa? Apakah Abu Hurairah sakit? Tidak. Apakah beliau lupa? Tidak. Itu adalah rasa takutnya yang luar biasa. Takut akan menyampaikan sesuatu atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa amanah. Takut jika dalam hatinya ada sedikit ria. Takut jika niatnya tergelincir dan keikhlasannya. Ketika akhirnya beliau berhasil menyampaikan hadis itu, air matanya menetes, wajahnya menunduk dan beliau berkata dengan suara lirih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bayangkan betapa besar rasa tanggung jawab Abu Hurairah, betapa dalam keikhlasannya, betapa takutnya ia kepada Allah, padahal ia adalah sahabat Nabi yang belajar langsung dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah menghafal ribuan hadis, namun tetap saja ia takut jika ada satu kalimat yang keluar tanpa keikhlasannya. Bandingkan dengan kita hari ini, betapa mudahnya lisan ini menyampaikan hadis tanpa takut salah, tanpa merasa perlu menjaga amanah. Kadang-kadang kita menulis status hadis untuk dilihat orang ketika berceramah. Kita berceramah untuk dipuji, kita membuat konten dakwah, tapi niatnya belum tentu murni karena Allah. Kisah Abu Hurairah ini bukan sekedar cerita, ini adalah cermin bagi setiap penuntut ilmu, bagi setiap dai, bagi setiap hati yang ingin dekat dengan Allah. Bahwa amal tanpa keikhlasan adalah debu yang berterbangan. Ilmu tanpa rasa takut kepada Allah adalah api yang membakar diri sendiri. Dan dakwah tanpa amanah adalah beban yang akan ditanya di akhirat kelak. Maka mari kita belajar dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bukan hanya menghafal hadisnya, tapi juga meneladani hati beliau. Mari kita luruskan niat, perbauri keikhlasan, dan isi setiap amal dengan rasa takut kepada Allah. Bukan karena takut dilihat manusia, tapi karena ingin dilihat olehnya di hari ketika tak ada lagi yang bisa bersembunyi. Semoga kisah ini menyentuh hati kita, menggerakkan hati, menggerakkan jiwa kita, dan menjadi langkah awal untuk kembali kepada keikhlasan sejati. Karena amal yang diterima bukan yang paling banyak, tapi yang paling ikhlas. Di antara para sahabat Nabi, Abu Hurairah radhiyallahu an dikenal sebagai perawi hadis terbanyak. Namun tahukah kamu betapa besar rasa takut beliau dalam menyampaikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Imam Abu Laits As-Samarqandi meriwayatkan dalam Tanhibul Khofilin, sebuah kisah yang menggugah hati.
Suatu hari, Abu Hurairah hendak menyampaikan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum ia sempat mengucapkannya, tubuhnya bergetar, wajahnya pucat, dan beliau pun jatuh pingsan. Ketika sadar, ia mencoba kembali menyampaikan hadis itu. Namun sekali lagi ia pingsan sebelum selesai mengucapkan sabda Nabi. Dan itu terjadi hingga 3 kali. Lalu ketika beliau akhirnya berhasil mengucapkan hadis tersebut, air matanya menetes karena rasa takutnya pada Allah. Takut keliru membawa amanah Rasulullah dan karena keikhlasan yang begitu dalam menyampaikan ilmu. Begitulah para sahabat, mereka tidak hanya menghafal tapi benar-benar menghayati setiap sabda Rasulullah. Mereka beramal bukan untuk pujian, tapi karena cinta, karena takut, dan karena keikhlasan yang tulus dalam hati mereka. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk lebih ikhlas dalam beramal dan lebih hati-hati dalam menyampaikan ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and share, dan komen.